Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan mempelajari perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, software development. Dalam pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, fungsi, dan peran perangkat lunak, termasuk sistem operasi, aplikasi, serta proses pengembangan perangkat lunak dan menerapkannya dalam konteks teknologi informasi. Materi yang akan kita pelajari antara lain sistem operasi, operating system, aplikasi, software aplikasi, dan software development. Sistem operasi, operating system, adalah perangkat lunak, software, utama yang mengelola perangkat keras, hardware, komputer, serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Secara sederhana, sistem operasi adalah jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama, antara lain, 1. Manajemen proses. Sistem operasi mengatur dan mengelola proses yang berjalan di komputer, termasuk pembuatan, penjadwalan, dan terminasi proses. Ini juga mencakup pengalokasian sumber daya CPU kepada berbagai proses. 2. Manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan memori utama, RAM, oleh berbagai program. Ia memastikan bahwa setiap program memiliki ruang memori yang cukup dan mencegah program saling menimpa data satu sama lain. 3. Manajemen penyimpanan. Sistem operasi mengelola penyimpanan data pada perangkat keras seperti hard disk, SSD, dan drive optik. Ini mencakup pengorganisasian file dalam bentuk direktori dan subdirektori, serta pengaturan hak akses terhadap file. 4. Manajemen perangkat input-output I/O. Sistem operasi mengontrol dan mengelola perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer, dan lainnya. Ini memastikan bahwa data dapat dipertukarkan antara perangkat tersebut dan sistem komputer dengan efisien. 5. Manajemen sistem berkas, file system. Sistem operasi menyediakan struktur dan cara untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola file di media penyimpanan. Ini termasuk mengatur file, folder, dan menjaga hak akses serta keamanan data. 6. Keamanan dan proteksi. Sistem operasi menyediakan berbagai mekanisme untuk melindungi data dan sumber daya komputer dari akses yang tidak sah serta ancaman keamanan lainnya. Ini termasuk penggunaan kata sandi, enkripsi, dan kontrol akses pengguna. 7. Antarmuka pengguna, user interface. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna, baik dalam bentuk Command Line Interface, CLI, atau Graphical User Interface, GUI, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. 8. Manajemen jaringan. Sistem operasi juga mengelola koneksi jaringan, memungkinkan komputer untuk terhubung dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan, serta mengelola sumber daya jaringan seperti bandwidth dan alamat IP. 9. Pengelolaan multitasking. Sistem operasi memungkinkan banyak proses berjalan secara bersamaan dengan cara mengalokasikan sumber daya komputer secara efisien untuk memastikan bahwa semua proses dapat berfungsi dengan baik tanpa saling mengganggu. Dengan kata lain, sistem operasi adalah elemen penting yang memungkinkan perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas yang diinginkan pengguna. Berikut adalah beberapa contoh sistem operasi yang populer dan sering digunakan. 1. Windows 10, Windows 11, sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows sangat populer di komputer pribadi, PC, dan digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Versi terbaru seperti Windows 11 menawarkan antarmuka yang lebih modern dan berbagai fitur baru. 2. MacOS Ventura, MacOS Sonoma, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Untuk komputer Mac, MacOS dikenal dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan integrasi yang baik dengan perangkat Apple lainnya seperti iPhone dan iPad. 3. Linux, Ubuntu, Fedora, Debian. Linux adalah sistem operasi open source yang tersedia dalam berbagai distribusi, distro. Linux sering digunakan oleh pengembang, server,
dan pengguna yang menginginkan sistem operasi yang fleksibel dan dapat disesuaikan. 4. Android 13, Android 14, sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Android berbasis kernel Linux dan merupakan sistem operasi mobile yang paling banyak digunakan di dunia. 5. iOS 17, iOS 18, sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone dan iPad. iOS terkenal dengan ekosistem aplikasi yang kaya dan keamanan yang ketat. 6. Unix X, HPU X, Solaris. Unix adalah sistem operasi yang telah ada sejak tahun 1970-an dan masih digunakan, terutama pada server dan workstation. Unix memiliki berbagai variasi dan dikenal karena stabilitas dan keamanannya. 7. Chrome OS Flex, sistem operasi berbasis kernel Linux yang dikembangkan oleh Google, didesain khusus untuk perangkat Chromebook. Chrome OS sangat ringan dan fokus pada penggunaan aplikasi berbasis web. 8. FreeBSD, sistem operasi open source yang berasal dari Unix. FreeBSD dikenal karena kinerja, keandalan, dan keamanan yang baik, sering digunakan pada server dan perangkat jaringan. Setiap sistem operasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kebutuhan pengguna dan perangkat keras yang digunakan. Application software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu atau menyelesaikan masalah. Aplikasi ini bisa berupa program tunggal atau gabungan beberapa program yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis aplikasi perkantoran, Office software, contoh, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace, Docs, Sheets, Slides, LibreOffice. Fungsi, membantu dalam membuat dokumen, presentasi, spreadsheet, dan manajemen data. Aplikasi pengolah gambar dan desain grafis, graphic design software, contoh, Adobe Photoshop, CorelDRAW, GIMP, Adobe Illustrator. Fungsi, digunakan untuk mengedit foto, membuat ilustrasi, desain grafis, dan manipulasi gambar. Aplikasi pengolah video editing software. Contoh, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, iMovie. Fungsi, untuk mengedit dan memproduksi video, termasuk pemotongan, penggabungan, efek visual, dan penambahan suara. Aplikasi web browsers. Contoh, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Fungsi, digunakan untuk mengakses dan menjelajah internet, mengunduh file, serta berinteraksi dengan aplikasi berbasis web, aplikasi komunikasi, communication software. Contoh, WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype. Fungsi, memfasilitasi komunikasi antara individu atau kelompok melalui pesan teks, panggilan suara, video conference, dan berbagi file. Aplikasi multimedia software. Contoh, VLC Media Player, Windows Media Player, iTunes. Fungsi, untuk memutar dan mengelola file audio dan video, seperti musik, film, dan podcast. Aplikasi pengelola data dan basis data, database management software. Contoh, MySQL, Microsoft Access, Oracle Database, PostgreSQL. Fungsi, mengelola data dalam skala besar, menyimpan, mengelompokkan, dan mengatur informasi dalam basis data yang terstruktur. Aplikasi permainan, game software. Contoh, Fortnite, Minecraft, The Sims, Dota 2. Fungsi, menyediakan hiburan melalui permainan video interaktif, baik secara online maupun offline. Aplikasi produktivitas dan manajemen, Productivity and Management Software. Contoh, Trello, Asana, Evernote, Notion. Fungsi, membantu pengguna dalam manajemen waktu, tugas, proyek, dan catatan untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi keuangan, finance software. Contoh, QuickBooks, Xerox, Mint, Microsoft Money.
Fungsi, mengelola keuangan pribadi atau bisnis, termasuk pembukuan, pengelolaan anggaran, pelacakan pengeluaran, dan laporan keuangan. Aplikasi edukasi, educational software. Contoh, Duolingo, Khan Academy, Google Classroom, Coursera. Fungsi, memfasilitasi pembelajaran dan pengajaran, baik secara formal maupun informal, melalui berbagai media seperti teks, video, dan kuis. Aplikasi e-commerce software, contoh, Shopify, WooCommerce, Magento, Tokopedia. Fungsi, mendukung kegiatan jual-beli secara online, termasuk manajemen produk, pembayaran, dan pengiriman. Software development, pengembangan perangkat lunak, adalah proses menciptakan dan memelihara aplikasi atau sistem perangkat lunak. Ini melibatkan sejumlah tahap yang diikuti secara berurutan atau iteratif untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi dengan baik. Tahap-tahap pengembangan perangkat lunak. 1. Requirement analysis, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan diidentifikasi dan didokumentasikan. Ini mencakup spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak, serta batasan-batasan dan kriteria keberhasilannya. 2. Sistem desain, desain sistem. Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, desain sistem dikembangkan. Desain ini mencakup arsitektur perangkat lunak, struktur data, antarmuka, dan algoritma yang akan digunakan. Pada tahap ini, seringkali dibuat prototipe untuk memberikan gambaran awal mengenai bagaimana sistem akan bekerja. 3. Implementation, implementasi. Tahap ini melibatkan penulisan kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Para pengembang menulis kode dalam bahasa pemrograman yang sesuai dan mulai mengintegrasikan berbagai komponen sistem. 4. Testing, pengujian. Setelah perangkat lunak selesai dikembangkan, tahap pengujian dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam perangkat lunak. Pengujian mencakup unit testing, integration testing, sistem testing, dan acceptance testing untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan benar sesuai dengan spesifikasi. 5. Deployment, penerapan. Setelah pengujian selesai dan perangkat lunak dianggap siap, perangkat lunak dipasang pada lingkungan produksi dan disebarkan kepada pengguna akhir. Pada tahap ini, pelatihan pengguna dan dokumentasi juga biasanya diberikan. 6. Maintenance, pemeliharaan. Setelah perangkat lunak dideploy, pengembang tetap perlu melakukan pemeliharaan untuk memperbaiki bug yang mungkin ditemukan, melakukan update, dan penyesuaian untuk mengikuti perubahan kebutuhan atau lingkungan operasi. Setiap tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan mudah untuk dipelihara. Metodologi pengembangan perangkat lunak adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur, merencanakan, dan mengelola proses pengembangan perangkat lunak. Setiap metodologi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap bagaimana tim pengembang bekerja dan berinteraksi untuk menyelesaikan sebuah proyek perangkat lunak. Beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak yang populer, waterfall model. Metodologi ini adalah salah satu yang paling tradisional, di mana proses pengembangan berlangsung secara linear dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti air terjun yang mengalir dari satu langkah ke langkah berikutnya. Tahapan, kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, deployment, pemeliharaan. Kelebihan, sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk proyek yang persyaratan awalnya jelas dan tidak mungkin berubah. Kekurangan, tidak fleksibel terhadap perubahan, sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya setelah melanjutkan ke tahap berikutnya. Agile metodologi. Metodologi iteratif dan inkremental yang fokus pada kolaborasi tim, fleksibilitas terhadap perubahan, dan pengiriman produk yang cepat dan berkesinambungan. Agile terdiri dari sprint atau iterasi pendek, biasanya 1-4 minggu, di mana setiap sprint diakhiri dengan sebuah increment yang bisa diuji dan dideploy. Kelebihan, fleksibel, cepat beradaptasi terhadap perubahan,
pendekatan yang kolaboratif, dan terus memberikan nilai ke pengguna akhir. Kekurangan bisa menjadi tidak terorganisir tanpa pengelolaan yang baik, dan sulit untuk diimplementasikan dalam tim yang kurang berpengalaman dengan metodologi Agile. Scrum adalah kerangka kerja dalam metodologi Agile yang membantu tim bekerja sama. Scrum menyediakan set aturan dan proses untuk pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan inkremental. Tahapan, sprint planning, daily stand-ups, sprint review, sprint retrospektif. Kelebihan, menghadirkan transparansi dalam proses, memberikan pembaruan produk secara rutin, meningkatkan komunikasi antar tim. Kekurangan, mungkin membutuhkan perubahan budaya dalam tim, bergantung pada komitmen tim terhadap aturan Scrum. DevOps adalah metodologi yang menggabungkan pengembangan perangkat lunak, development, dengan operasi TI, operations. Ini menekankan automasi, kolaborasi, dan komunikasi antara pengembang dan tim operasi. Tahapan continuous integration, continuous deployment, monitoring, feedback. Kelebihan, meningkatkan kecepatan rilis perangkat lunak, meningkatkan kualitas dan stabilitas perangkat lunak, serta mempercepat time to market. Kekurangan, membutuhkan perubahan signifikan dalam proses dan budaya organisasi, memerlukan alat otomatisasi yang kuat. Spiral model adalah kombinasi dari model waterfall dan iteratif, yang menekankan pada manajemen risiko. Ini melibatkan iterasi melalui 4 fase dasar: perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi. Tahapan setiap iterasi melalui fase-fase tersebut dan menghasilkan versi perangkat lunak yang lebih berkembang. Kelebihan, mengelola risiko lebih efektif, cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kekurangan, kompleksitas tinggi dan mahal, membutuhkan keahlian manajemen risiko yang kuat. V-model, verification and validation, adalah varian dari model waterfall di mana setiap fase pengembangan memiliki fase pengujian yang terkait. Pengujian dilakukan paralel dengan setiap tahap pengembangan. Tahapan perencanaan, desain sistem, pengujian unit, pengujian sistem, pengujian integrasi, validasi. Kelebihan, memastikan pengujian dilakukan secara sistematis, mendeteksi kesalahan lebih awal. Kekurangan, kurang fleksibel, tidak cocok untuk proyek yang membutuhkan banyak perubahan selama pengembangan. Pemilihan metodologi pengembangan perangkat lunak harus disesuaikan dengan sifat proyek, kebutuhan tim, dan tujuan bisnis. Setiap metodologi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penerapannya dapat sangat mempengaruhi keberhasilan proyek perangkat lunak. Alat pengembangan perangkat lunak, software development tools, adalah perangkat atau program yang membantu pengembang perangkat lunak dalam menciptakan, memelihara, dan mengelola aplikasi atau sistem perangkat lunak. Alat-alat ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai aspek dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mulai dari penulisan kode hingga deployment. Beberapa kategori dan contoh alat pengembangan perangkat lunak. 1. Integrated Development Environment, ID, lingkungan perangkat lunak yang menyediakan fasilitas komprehensif bagi pengembang untuk menulis, mengedit, mengompilasi, dan mendebug kode. Contoh, Visual Studio Code, ringan dan populer dengan dukungan untuk banyak bahasa pemrograman. IntelliJ IDEA, terkenal di kalangan pengembang Java, mendukung berbagai bahasa pemrograman lain. Eclipse, salah satu ide yang banyak digunakan untuk pengembangan Java dan aplikasi berbasis Android. Scott, ide untuk pengembangan aplikasi iOS dan macOS oleh Apple. 2. Version Control Systems, VCS, untuk melacak perubahan pada kode sumber, memungkinkan banyak pengembang bekerja pada proyek yang sama tanpa konflik, serta menjaga riwayat perubahan. Contoh, Git, sistem kontrol versi terdistribusi yang populer, sering digunakan bersama GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Subversion, SVN. Sistem kontrol versi terpusat, lebih tua dari Git, namun masih digunakan dalam beberapa proyek. 3. Build Tools, alat yang digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang terkait dengan membangun perangkat lunak, seperti kompilasi kode, pengemasan, dan pengujian. Contoh, Maven, digunakan dalam pengembangan Java untuk mengelola build dan dependensi proyek. Gradle,
alat build yang fleksibel, sering digunakan dalam proyek Java dan Android. Salah satu alat build tertua, digunakan terutama dalam proyek Java. 4. Continuous Integration, Continuous Deployment, CICD, Tools, memungkinkan pengembangan perangkat lunak dilakukan secara lebih cepat dan stabil dengan integrasi dan deployment yang otomatis. Contoh, Jenkins, alat CICD open source yang populer, menyediakan integrasi dengan banyak alat lain. Travis C, alat C berbasis cloud, sering digunakan dengan repositori GitHub. Circle-C, alat CICD yang fleksibel dan mudah digunakan, dengan dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman. GitLab CICD, terintegrasi dengan GitLab, mendukung pipeline CICD yang mudah dikonfigurasi. 5. Containerization Tools, memungkinkan pengembang untuk membuat lingkungan terisolasi yang berisi semua dependensi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Contoh, Docker, platform untuk mengembangkan, mengirimkan, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Kubernetes, sistem orkestrasi kontainer yang digunakan untuk mengotomatisasi deployment, scaling, dan manajemen aplikasi kontainer. Project Management Tools, alat untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk tugas, waktu, dan kolaborasi tim. Contoh, Jira, alat manajemen proyek yang populer, terutama dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Agile. Trello, alat manajemen proyek berbasis papan yang sederhana dan fleksibel. Asana, alat manajemen tugas dan proyek yang sering digunakan untuk mengelola tim dan alur kerja. Database Management Tools, alat yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengelola basis data yang digunakan oleh aplikasi. Contoh, MySQL Workbench, alat untuk merancang, memodelkan, dan mengelola basis data MySQL. Pegadmin, alat administrasi untuk PostgreSQL. MongoDB Campus, alat GUI untuk mengelola basis data MongoDB. Testing Tools, alat yang digunakan untuk mengotomatiskan pengujian perangkat lunak, memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, Selenium, alat untuk pengujian otomatis aplikasi web. Junit, framework pengujian unit untuk Java. Postman, alat untuk pengujian API. Collaboration Tools, alat-alat yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar tim pengembangan perangkat lunak. Contoh, Slack, platform komunikasi tim yang populer, memungkinkan integrasi dengan banyak alat pengembangan. Microsoft Teams, platform kolaborasi yang menggabungkan obrolan, video, dan file bersama. Confluence, alat wiki yang memungkinkan tim untuk mendokumentasikan proyek dan berkolaborasi. Debugging Tools, alat yang membantu dalam menemukan dan memperbaiki bug dalam kode perangkat lunak. Contoh, GDB, GNU Debugger, alat debugging yang kuat untuk bahasa C dan C++. Chrome DevTools, alat debugging bawaan untuk browser Chrome, digunakan untuk pengembangan web. Alat pengembangan perangkat lunak memainkan peran penting dalam setiap tahap siklus hidup pengembangan, mulai dari penulisan kode hingga deployment dan pemeliharaan. Pemilihan alat yang tepat dapat sangat mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Tugas minggu ini, buatlah paparan secara berkelompok mengenai, pilih salah satu, apa itu sistem operasi? Mengapa sistem operasi merupakan fondasi penting bagi komputer dan perangkat lainnya? Bagaimana sistem operasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti komputasi awan dan IoT? Internet of Things, bagaimana aplikasi memengaruhi produktivitas, komunikasi, dan hiburan di kehidupan modern. Prediksi perkembangan teknologi seperti penggunaan IML, blockchain, dan augmented reality dalam pengembangan perangkat lunak. Sekian materi hari ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut dengan mencari sumber belajar lainnya. Terima kasih.